yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji serta syukur kita selalu panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah sampai dengan detik ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul melaksanakan ibadah salat Id secara berjamaah dengan bersama-sama kita mengagungkan asma Allah dengan memperbanyak bacaan takbir, tahlil serta tahmid. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, izinkan kami dari DKI Masjid Al-Ikhlas menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama yaitu yang akan bertindak sebagai imam yaitu Ustadz Abdul Basit, dan yang akan tidak menjadi khotib yaitu Ustadz Dr. Haji Sukiman Rusli SPPD dengan tema khutbah dengan taqwallah membangun kehidupan menuju masa depan. Maklumat yang kedua perlu kami sampaikan bahwa Masjid Al-Ikhlas sampai dengan tadi malam kami telah menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah Bapak Ibu sekalian yang diamanahkan kepada kami untuk disalurkan kepada para mustahik yang berhak menerimanya di lingkungan Masjid Al-Ikhlas dan sekitarnya dengan rincian sebagai berikut. Pertama, zakat mal sebesar 39.865.000 rupiah. Kemudian zakat fitrah dalam bentuk beras sebanyak 795,5 kg, dan zakat fitrah dalam bentuk uang yang kita konversikan ke beras sebanyak 994 kg. Terus sumbangan juga dari Bapak Leo sebanyak 500 kg. Total beras yang kita salurkan sebanyak 2.289,5 kg. Kemudian infak dan sodako sebesar 8.280.000 rupiah kepada Bapak Ibu serta para muhsinin yang telah mempercayakan zakat, infak dan sodakohnya kepada kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah melipat gandakan pahala kebaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian maklumat yang terakhir kami sampaikan perihal tata cara untuk sholat Idul Fitri. Perlu kami sampaikan bahwa sholat Idul Fitri terdiri dari 2 rakaat. Rakaat pertama jamaah mengikuti imam melakukan takbir sebanyak 7 kali, tidak termasuk takbiratul ihram, Pada rakaat kedua jamaah melakukan takbir sebanyak 5 kali, tidak termasuk takbiratul ihram. Di sela-sela takbir dan kita baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Demikian beberapa maklumat yang kami sampaikan sebagai penutup. Kami dari DKI Al-Ikhlas khususnya panitia Ramadan menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami sebagai manusia biasa yang dengan keterbatasan pasti tidak luput dari kesalahan, kekurangan serta kehilafan dalam kegiatan selama Ramadan sampai dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dari jamaah sekalian apabila selama kegiatan berlangsung ada hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, izinkan kami mewakili seluruh DKI Al-Ikhlas mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalal karim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yamarana bil ijtihad wal i'tisabni bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri, semoga dimuliakan Allah. Pagi ini kita sudah berada pada 1 Syawal 1447 Hijriah. Ada beberapa makna yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah sesuai dengan istilah bangsa kita, bahwa 1 Syawal itu adalah hari lebaran. Para mubalik mengungkapkan hari lebaran itu adalah hari yang lebar. Artinya wawasan kita itu makin melebar untuk menempuh kehidupan. Yang kedua artinya hari libur, dan memang kita menunda aktivitas rutin kita sehari-hari. Yang ketiga adalah hari yang luber, hari dengan gembiraan yang melimpah. Nah, ini yang kita alami di mana saja umat Islam berada, ya, mendengungkan ya takbir, tahlil dan tahmid yang memuji kebesaran Allah. Nah, makna yang kedua adalah bahwa hari ini kita telah usai melaksanakan suatu kewajiban yang sangat bermakna selama 1 bulan, yaitu puasa Ramadan. Nah, mari nanti kalau ada waktu tolong muhasabah, kita renungkan sampai berapa jauh ya tujuan berpuasa itu kita raih dalam kehidupan kita. Tujuan berpuasa kita sudah jelas, ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Makna yang ketiga adalah bahwa ini hari Idul Fitri. Maknanya adalah kita kembali fitrah atau suci dalam menempuh kehidupan. Nah, sekali lagi coba manfaatkan 1 Syawal ini, kita evaluasi jati diri kita, bagaimana tujuan ibadah kita yang telah kita raih. Yang kedua, nanti coba ikrarkan dalam hati kita, membuat suatu planning, suatu perencanaan menempuh kehidupan menuju masa depan. Minimal untuk 1 tahun. Kemudian Ramadan tahun depan kita evaluasi lagi, bagaimana kita meningkatkan kualitas kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Inilah makna kita beridul fitri saat ini. Nah, khutbah kita mengambil tema adalah dengan ittaqullah, membangun kehidupan menuju masa depan. Ini makna juga tinggi. Kalau ini temanya, paksa berpikir ilmiah, ya, menerapkan kerja otak secara maksimal, bagaimana kita menyiapkan jati diri kita supaya berkualitas menuju masa depan. Nah, agenda khutbah kita, mari kita telaah tentang ittaqullah dengan karakteristiknya. Yang kedua, kita telaah kualitas kehidupan kita di dunia ini. Yang ketiga, nanti selayang pandang kita ingatkan lagi ya syariat tentang meraih ittaqullah dalam kehidupan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Ittaqullah atau bertakwa kepada Allah. Takwa sebenarnya adalah meningkatkan kualitas kepribadian kita untuk menerapkan aturan-aturan dan tuntunan yang ditetapkan Allah. Ada beberapa karakteristik atau kriteria kalau kita meraih ittaqullah. Yang pertama adalah bahwa kita mampu melaksanakan seluruh perintah Allah, mengikuti seluruh petunjuk Allah, dan menghindari seluruh yang dilarangnya. Dan ini artinya adalah kita melaksanakan ibadah dengan sempurna dan taat. Yang kedua adalah kita harus mampu menciptakan akidah yang murni pada pemikiran kita. Akidah atau tauhid itu adalah keyakinan yang harus sesuai dengan firman Allah dan hadis Rasulullah yang sahih. Akidah kita umat muslim harus murni. Karena banyak penyakit yang kita mampu meraih akhlakul karimah untuk kehidupan sehari-hari. Kita harus berakhlak mulia, berbudi baik, menganut etika hidup yang benar. Itu sangat penting untuk menjaga kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Yang keempat adalah kita mengenal budaya hidup wasatiyah, budaya hidup moderat, adil dan seimbang. Ini ciri khas umat muslim seperti yang dianut Muhammadiyah. Wasatiyah, inilah kehidupan yang tidak ekstrim, yang tidak menyimpang. Di samping itu, kita juga mampu mengeratkan ukhuwah kita dengan sesama, baik ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah insaniyah. Dan yang terakhir, kriteria kita takwa ini sangat penting adalah kita harus mampu menempuh kehidupan ini dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Kita harus selalu berada di jalan lurus sesuai dengan petunjuk Allah. Jangan kita tempuh jalan yang menyimpang. Jangan kita tempuh jalan berbelok. Itu kita akan bisa sesat dari jalan. Jangan lalai, jangan berlalai. Mari kita kualitas kehidupan kita supaya berkualitas. Kalau di Muhammadiyah disebut supaya berkemajuan. Itu dia. Bapak Ibu sekalian, semoga demikian Allah. Nah, ittaqullah itu kalau kita berhasil, kita mendapat dua keuntungan. Pertama adalah kita mampu membangun kepribadian muttaqin. Yang kedua, kita mampu membangun kualitas kehidupan kita yang bermutu, yang berkemajuan. Jadi namanya main ya, perintah Allah ittaqullah. Kita ingat perintah Allah dalam Al-Quran ya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, mengabdilah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, supaya engkau bertakwa kepada Allah. Bulan Ramadan kemarin kita juga disuruh bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai yang beriman, diwajibkan puasa sebagaimana diwajibkan pada orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Inilah demikian banyak ittaqullah, perintah Allah bertakwa melalui firman Allah yang kita ketemukan dalam Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Agenda kedua, mari kita kaji falsafah kehidupan umat muslim. Ini kadang-kadang kita tidak memikirkan itu. Kita sudah mempunyai konsep kehidupan yang merupakan falsafah kehidupan yang tidak dianut oleh agama-agama lain. Rujukannya atau syariatnya adalah, mari kita simak surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaqi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Raihlah kehidupanmu yang merupakan anugerah Allah, namun jangan abaikan kehidupan duniawimu. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik pada kamu, dan janganlah berbuat kerusakan karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Inilah falsafah kehidupan umat muslim. Jadi kita ini mempunyai dua dimensi kehidupan, kehidupan ukhrawi dan kehidupan duniawi. Kehidupan ukhrawi artinya adalah kehidupan yang kita laksanakan selagi kita hidup dunia ini, yang hasilnya untuk akhirat nanti. Insya Allah kita mendapat kehidupan yang surgawi. Kehidupan duniawi adalah kehidupan yang kita laksanakan di dunia ini, yang manfaatnya juga untuk kita hidup dunia ini. Nah, ini kehidupan ukhrawi telah kita sampaikan tadi. Seperti dalam Ramadan kemarin, itu adalah semua yang kita lakukan kehidupan untuk kehidupan ukhrawi. Kita berpuasa, kita bersalat dengan sempurna dan taat, kita mendalami Al-Quran, kita menimba ilmu, melikhutbah dan tausiyah, kita menjalin ukhuwah sesama kita mempraktekkan teologi Al-Ma'un, kita peduli dengan sesama, peduli dengan orang yang kurang mampu, yang mendapat musibah kehidupan. Itu adalah untuk kehidupan ukhrawi. Nah, untuk kehidupan ukhrawi ada 4 yang utama. Pertama adalah kita mampu meraih sehat walafiat. Ingat ini. Yang kedua, kita mampu meningkatkan pendidikan agar cerdas dan bijak dalam menempuh kehidupan. Yang ketiga, kita mampu meningkatkan ekonomi keluarga. Artinya adalah kita mampu meraih rezeki dari Allah yang cukup untuk kehidupan keluarga kita. Ini di mana-mana umat muslim negara kita, di bidang yang dua ini, pendidikan dan ekonomi terutama, entah kenapa selalu ketinggalan. Makanya mulai sekarang mari kita berpikir menghadapi masa depan. Yang keempat adalah kita mampu beramal saleh dalam kehidupan muamalah, dan kita mampu meningkatkan prestasi kehidupan kita dalam kehidupan sosial. Itulah tipe kehidupan duniawi yang kita raih. Nah, sesuai dengan konsep dari firman Allah, mari kita berjuang mewujudkan, mencapai tujuan ini, ya, kehidupan ukhrawi yang harus sukses, kehidupan duniawi dan sukses. Dan mulai 1 Syawal ini, bikinlah perencanaan dalam dua kehidupan ini untuk menuju masa depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagian akhir, mari kita kaji syariat yang ditetapkan Allah tentang kita meraih ittaqullah dalam rangka membangun kehidupan. Yang pertama, tadi imam kita sudah membaca, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kamu mati sebelum seorang muslim yang muttaqin. Maknanya sangat tinggi. Kita harus bersumpah dalam hati kita bahwa kita harus meraih takwa kepada Allah. Bukan sembarang takwa. Bukan takwa hanya di mulut, tapi takwa dalam kepribadian kita. Coba nanti ikrarkan, baiknya setelah sholat isya malam, ikrarkan janji bahwa kita ke depan, minimal 1 tahun ke depan, karena Ramadan depan kita mencetuskan niat lagi bahwa kita berjanji akan takwa dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapat kemampuan, mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tuntunan kedua yang merupakan syariat adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat ligats wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat sudah sering kita dengar. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah engkau mempersiapkan diri untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah karena Allah memantau apa yang engkau kerjakan. Tinggi sekali maknanya. Ini firman Allah yang menyuruh kita mempunyai perencanaan hidup yang matang. Kita harus membangun kehidupan untuk hari esok. Hari esok bagi kita ada 2. Hari esok akhirat nanti, hari esok selagi kita hidup di dunia ini. Bikinlah perencanaan, atau lebih tepat, ikrarkanlah, rumuskanlah visi dan misi kehidupan kita. Vision and mission kehidupan kita. Visi adalah yaitu bentuk kehidupan yang kita raih di masa depan. Misi adalah cara yang kita laksanakan untuk mencapai visi. Dalam misi itu ada planning, perencanaan yang kita rumuskan. Inilah tuntunan dalam agama kita. Nah, kita harus membangun kehidupan ukhrawi dan harus membangun kehidupan duniawi. Nah, mari kita simak sedikit untuk kehidupan duniawi. Ini penting karena umat muslim sering ketinggalan untuk membangun kehidupan duniawi. Yang pertama adalah kita harus membangun jati diri yang sehat walafiat. Sehat fisik, sehat psikologi, sehat sosial, dan sehat spiritual. Di 4 dimensi sehat. Sayang Kemenkes kita di sini hanya dia pakai 3. Sehat fisik, sehat psikologik, sehat sosial. Spiritual tidak ada mau. Sehat fisik kita sudah tahu, ya, tubuh kita sehat, kinerja organ tubuh kita bekerja normal, fisiologis tubuh kita normal. Kita mampu menghindari penyakit fisik, penyakit yang menimpa organ tubuh kita. Sehat psikologi kita sehat pikiran. Jangan mengidap penyakit jiwa seperti stres, depresi. Jangan mengidap penyakit kalbu marriage, dan jangan mengidap penyakit hawa nafsu. Ini akan merontokkan ittaqullah kita. Itu untuk sehat walafiat. Bikinlah perencanaan itu, terutama perencanaan untuk pencegahan penyakit. Ingat itu. Kita harus mencegah kejangkitan penyakit pada diri kita, baik penyakit fisik, penyakit psikologis, penyakit sosial, dan penyakit spiritual. Ingat, penyakit spiritual adalah itu penyakit kepribadian, keimanan dan ketakwaan kita menurun. Ini. Nah, selanjutnya bikin perencanaan dalam pendidikan untuk masa besok. Pendidikan ini maksudnya adalah ya agar kita tetap cerdas dan bijak dalam menempuh kehidupan. Tapi ke generasi muda 18-30 tahun atau 15-30 tahun, tolong diingat, ini sebaiknya benar-benar meningkatkan kecerdasan. Praktekkanlah gerakan literasi dalam belajar. Belajar dengan mengaplikasikan kinerja otak yang sebenarnya. Kalau kementerian kita menyebutnya itu deep learning. Nah, di sini tadi
sekolahnya STM. Ini calon generasi kita yang berkualitas, umat muslim di masa depan. Kita juga berharap sama mereka, coba karena anda masih muda, anak-anak kita ini masih muda, rumuskan visi dan misi dalam bidang pendidikan menuju masa depan. Terapkan gerakan literasi untuk kita. Kita tempuh semua pelajaran sesuai dengan kemampuan kita. Kalau di negara kita harus sampai strata di atas, sampai menumpuk perguruan tinggi. Itu sangat penting bagi umat muslim sekarang. Ya. Umat muslim yang cerdas, yang bermanfaat untuk umat lain, itu disebut ulil albab. Ulil albab adalah tujuan bagi umat muslim dalam membangun kecerdasannya. Yuktil hikmata mayyasha wa mayyuktal hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illal ulul albab. Allah memberi hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Orang yang mendapat hikmah akan mendapat keberuntungan yang banyak. Hikmah hanya dapat diraih oleh ulil albab. Menurut ilmu kedokteran setelah ditelaah, ulil albab adalah orang kecerdasan yang sudah maksimal. Dia menjadi seorang ilmuwan dan teknolog. Dia akan melahirkan teori-teori untuk kepentingan umat banyak. Ini yang kita harapkan bagi generasi muda umat muslim. Itulah dalam pendidikan ya rencana kita. Yang ketiga adalah untuk bidang ekonomi. Bikinlah perencanaan di bidang ekonomi keluarga, yaitu kita mampu meraih rezeki Allah sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita tidak perpanjang sekarang, karena meningkatkan ekonomi keluarga sesuai dengan kondisi kita sekarang dan kualitas pekerjaan kita dan kemampuan kita dalam hidup bersama. Namun demikian, baiknya visi dan misi di bidang ekonomi tetap kita rumuskan di keluarga kita. Minimal untuk setahun ke depan, tahun depan kita rumuskan lagi visi dan misi di bidang ekonomi ini. Inilah yang kita bikin perencanaan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka kita ittaqullah kepada Allah SWT. Harus kita ingat, kinerja kita ini Allah memantau ya bagaimana kualitas yang telah kita laksanakan. Selanjutnya adalah syariat yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, hendaklah engkau berkata yang baik, berkata yang benar. Dalam ilmu psikologi, orang yang berkata baik dan benar berarti juga berpikiran baik dan benar. Orang yang berpikiran baik dan benar berarti juga berbuat dan berperilaku yang baik dan benar. Inilah dasar untuk kita akhlakul karimah. Coba praktekkan kehidupan ini sehari-hari. Nenek moyang kita telah mengajari kita ini. Ada budaya bangsa kita sering menyebut di Minangkabau ini sangat jelas disebut ya. Berkata peliharalah lidah, melihat peliharalah mata, mendengar peliharalah telinga, melangkah peliharalah kaki. Berkata sepatah pun pikirkan dulu. Berjalan selangkah menghadap surut, artinya mengevaluasi apakah langkah kita sudah benar, sudah ke tempat yang benar. Inilah konsep menempuh kehidupan dengan hati-hati dan penuh perhitungan dengan binaan akhlakul karimah. Coba praktekkan dalam kehidupan demikian, terutama generasi muda. Jangan terlibatlah cara-cara yang tidak enak yang sekarang marak dalam kehidupan umat. Berperilaku baik itu sangat penting. Di Melayu juga kita dengar pepatah ya, pepatah yang mengatakan di balik pulau angsa dua ya. Wah, saya lupa ya. Artinya begini ya, hancur badan dikandung tanah, namun budi baik dikenang juga. Inilah jadi akhlak yang mulia, budi baik yang tinggi, inilah yang dikenang oleh orang.
bukan orang banyak duit, bukan orang pemimpinan tinggi, tapi yang dikenang orang adalah orang berbaik tinggi. Jadi tadi itu apa nih mas, berupa pantun sama budaya. Nah, selanjutnya adalah yang keempat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai yang orang beriman, bertakwa kepada Allah, dan hendaklah engkau membangun kehidupan umat yang benar. Ini aktivitas ukhuwah kita, aktivitas dakwah kita. Kita bisa membangun satu komunitas umat muslim yang bergerak dengan satu langkah menuju kehidupan yang lebih berkualitas. Ini sangat penting. Berarti kita ini menciptakan kehidupan yang seia sekata, budaya hidup yang tolong menolong, mempraktekkan teologi al-maun. Kita ingat makna surat al-maun. Percumalah seorang beragama kalau tidak membantu anak yatim, tidak peduli kepada orang miskin. Percumalah salat seorang muslim kalau lalai dalam salatnya, bersikap berperilaku ria dan tidak sudi memberi pertolongan. Nah, disinilah untuk menciptakan kehidupan yang ma'as shadiqin, kita harus praktekkan itu. Kita bangun masyarakat kita yang seia sekata menuju masa ke depan. Ke bukit kita sama mendaki, ke lurah sama menurun. Kalau berat sama dipikul, kalau ringan sama dijinjing. Kalau dekat kita jelang menjelang, kalau jauh kita ingat mengingat. Kalau kita berpunya, beri memberi. Kalau kita tidak punya, tenggang menenggang. Inilah pepatah dalam Melayu. Mari kita praktik dalam kehidupan kita sehari-hari. Masyarakat muslimin wal muslimat, demikian tuntunan dalam agama kita untuk meraih ittaqullah, sekaligus untuk mewujudkan kualitas kehidupan yang lebih bermakna dan lebih berkemajuan. Nah, terakhir, mari kita renungkan masalah-masalah kehidupan kita yang mengganggu, yang menimbulkan kendala kita dalam meraih ittaqullah. Banyak sekali di zaman sekarang. Yang menonjol kita lihat adalah pertama, budaya asing dari luar mempengaruhi pola hidup kita umat muslim. Yang kedua, ada sedikit umat muslim itu berkepribadian yang menyimpang, sekularisme. Dia beragama Islam, tapi tuntunan kehidupannya menganut tuntunan-tuntunan yang tidak kondusif dengan Islam. Yang tiga yang marak sekarang adalah termasuk umat muslim dikendalikan oleh hawa nafsu. Hawa nafsu ini sangat berbahaya. Hadis Rasulullah mengatakan, merangin hawa nafsu memerlukan jihad yang sangat besar. Di hawa nafsu adalah musuh besar dalam kehidupan muslim. Hawa nafsu adalah jalan pikiran hanya mementingkan kepentingan pribadi dan keluarga. Jalan pemikiran yang hanya menginginkan suatu kepuasan, kenikmatan, kesenangan, kemewahan, kekuasaan. Itu orang yang terlibat hawa nafsu. Korupsi yang marak itu dasarnya hawa nafsu, karena mereka menginginkan kemewahan dan kekuasaan. Ada hawa nafsu dengan pencitraan, ini dari pemimpin. Kiamat kita kalau ada pencitraan yang rendah hati, baju sederhana, ucapan bagi, sikapnya tawaduk, tapi kebijakan yang dia dibuat hanya kepentingan keluarganya. Ini yang diributkan di bangsa kita sekarang. Hawa nafsu yang buruk sekali, yang merusak pribadi, itu namanya hawa nafsu karena kecanduan. Generasi muda sekarang dalam survei kita sangat banyak kecanduan narkoba, kecanduan alkohol, khamr, narkoba itu mukhadirat, kecanduan mufatir, itu rokok dan vape. Itulah merusak kehidupan generasi muda kita.
Kecanduan ini bukan merusak kehidupan masa depan saja, tapi merusak kehidupan sekarang. Bukan merusak kehidupan ukhrawi saja, tapi juga merusak kehidupan duniawi, terutama kerusak mengganggu kesehatan yang gagal meraih kehidupan sehat walafiat. Nah, masih banyak masalah, terutama masalah di bidang ekonomi negara kita yang pincang. Kita sulit berusaha. Kita sering mendengar keluhan di Jakarta ini, di Muhammadiyah itu banyak kader atau warga Muhammadiyah kesulitan membangun usahanya dalam UMKM. Saya di Komisi Fatwa waktu audit usaha mereka di bidang kuliner, di bidang buka warung, restoran, masalah mereka yaitu karena selalu kalah dalam bersaing. Nah, ini umat muslim harus menghadapi secara cerdas, secara berpikir ilmiah, dan secara bersama. Kita ingat ya, menghadapi masalah ini dengan secara bersama sangat penting. Ya, di Minangkabau kedengaran ada istilah itu, "Bayo mako basamu, basamu mangko menjadi." Tahu dah artinya itu? Saya kata kita, maka kita akan bersama. Kalau kita bersama, maka yang direncanakan akan jadi. Inilah spirit membangun kehidupan kita menuju masa depan. Mudah-mudahan kita semuanya menyadari, mari kita jadikan 1 Syawal ini hari yang fitrah ini, untuk kita bikin perencanaan yang matang untuk maju menuju masa depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri, semoga mudah Allah. Mari kita tutup khutbah kita dengan melantunkan doa bagi kita, terutama doa kita dalam hati kita masing-masing. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana afrigh alaina sabra wa sabi'atamna wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Allahumma rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhil jannata ma'abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.